燃烧。经此一役，能量源泉，出新的一位。被杀得无路，废景王实力远不好。若突破至宇宙尊者前来阻拦，废景王好近，甚至隐隐能闻到血腥。主人，恭喜主人！水到手，可以再运用。天哪！ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Soulstar episode ke-208, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng melanjutkan misi untuk mendapatkan potongan dari pohon dunia, tetapi di tengah itu Lo Feng malah dikejutkan dengan kehadiran dari Kaisar Fei Jiang, yaitu seorang kaisar yang berasal dari makhluk istimewa yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada ras manusia, yang membuat ia walaupun berada di ranah kaisar tetapi kekuatannya bisa setara ataupun lebih dari ranah Universe Venerable, membuat Lo Feng mau tak mau harus menghindari pertarungan melawan Kaisar Fei Jiang dengan Lo Feng yang kabur sampai masuk ke dalam lautan remoteness, yang di sana Lo Feng pada akhirnya terjebak di dalam dunia remoteness, yang Lo Feng di sana langsung diincar oleh para anggota pribumi dari dunia remoteness karena Lo Feng yang merupakan penyusup. Tetapi secara bersamaan klan Mosha pada akhirnya berhasil untuk mendapatkan belahan dari pohon dunia, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan pemburuan yang dilakukan oleh para anggota pribumi dari Remoteness untuk memburu Lo Feng, yang dalam pemburuan tersebut juga Lo Feng mencoba untuk bersembunyi dari mereka, yang di sana Babata memberikan laporan bahwasanya adanya banyak sekali pribumi yang memburu mereka, dari adanya 3 juta ranah penguasa sektor, 600 lebih dari ranah Andiying, dan mereka semua berada di dekat dari persembunyiannya Lo Feng. Dan untuk sang pangeran Remoteness, ia merasa sangat percaya diri untuk bisa menangkap Lo Feng karena Lo Feng yang berasal dari ras asing. Dan di dalam dunia Remoteness sendiri memiliki energi dari Remoteness yang dapat memisahkan antara mana pribumi dan juga mana makhluk asing, yang hal ini semakin memudahkan mereka untuk bisa menemukan makhluk asing tersebut alias Lo Feng. Bahkan bagi sang pangeran sendiri, Lo Feng sama sekali tidak memiliki harapan untuk bisa selamat dari mereka. Dan sang pangeran juga menggunakan formasi jaring 9 lapis yang membuat semakin kecil bagi Lo Feng untuk bisa lolos dari mereka. Ya singkatnya, para anggota pribumi mereka berhasil menemukan Lo Feng, dan para anggota pribumi pun langsung mereka mengepung Lo Feng dari berbagai arah, yang membuat Lo Feng benar-benar tidak bisa kabur. Dan di saat itu pun sang pangeran menyuruh kepada para anggotanya untuk menggunakan serangan gabungan, yang para anggotanya pun langsung menggunakan serangan gabungan, yang serangan gabungan tersebut mengenai ke arah Lo Feng, yang seketika membuat Lo Feng pun tewas. Hal ini membuat sang pangeran merasa curiga kenapa pemburuan ini begitu sangat mudah. Setelahnya pun ia memeriksa cincin dunianya Lo Feng, dan di sana sang pangeran tidak menemukan adanya harta berharga, yang membuat sang pangeran pun sadar bahwasanya sebelumnya yang mereka bunuh adalah dikonya Lo Feng yang menggunakan budaknya Lo Feng untuk menipu mereka semua. Dan setelahnya pun sang pangeran langsung menyuruh kepada para bawahannya untuk melanjutkan pencarian Lo Feng. Dan sedangkan untuk Lo Feng asli yang masih bersembunyi di sana, Lo Feng ia menyadari kalau dirinya tidak memiliki banyak waktu untuk selalu bersembunyi seperti ini terus, dan Lo Feng sangat berharap kepada klan Mosha-nya untuk bisa segera datang menolongnya. Dan untuk klan Mosha sendiri yang masih OTW menuju ke Lo Feng, dengan sekarang ia memasuki kawasan dari lautan Remoteness. Dengan klan Mosha menggunakan kemampuan dari domain teleportasinya, membuat perjalanan dari klan Mosha bisa untuk menembus lautan Remoteness dan juga pusaran Remoteness. Setelahnya waktu terus berlangsung, yang dimana para anggota pribumi tetap memburu Lo Feng, dan para anggota pribumi telah banyak menemukan dikonya Lo Feng, yaitu merupakan budaknya Lo Feng, sampai mereka telah menghabisi 39 dikonya Lo Feng. Dan singkat cerita, mereka terus melakukan penyusutan untuk bisa menemukan Lo Feng yang asli.
Tetapi setelah penyusutan itu berakhir, mereka sama sekali tidak menemukan Lo Fong, yang hal itu membuat sang pangeran menjadi kaget bagaimana bisa Lo Fong lolos dari pengepungan mereka. Dan ternyata Lo Fong sendiri, ia telah bersembunyi di dalam tubuh klan Mosha, yang klan Mosha telah menyamar menjadi anggota dari pribumi juga. Jadi di versi Donghua-nya tidak diperlihatkan bagaimana klan Mosha menyamar menjadi anggota pribumi, tetapi kita langsung diperlihatkan dengan klan Mosha yang telah menyamar menjadi anggota pribumi serta Lo Fong yang telah bersembunyi di dalam klan Mosha. Dan setelahnya pun semua tubuhnya Lo Fong melakukan pertemuan di dalam dunia internalnya Lo Fong, yang di sana mereka mencoba untuk membuat tubuh klon ketiga menggunakan gen dari pohon dunia, yang di sana pun proses inkubasi telah dimulai. Pecahan daun dari pohon dunia telah berubah menjadi sebuah telur di dalam dunia internalnya Lo Fong. Tetapi di sini juga Lo Fong menyadari bahwasanya proses ini mendekati kegagalan karena Lo Fong menyadari batasan dari gen kehidupan pohon dunia dan juga dunia internalnya Lo Fong sudah berada di ambang batas penyesuaian, yang membuat dunia internal Lo Fong kesulitan untuk mengelola pohon dunia. Dan benar saja tidak membutuhkan waktu lama, telur emas dari pohon dunia mengalami retakan besar yang sampai pada akhirnya membuat telur itu meledak bersama dengan gen pohon dunia lenyap tanpa adanya sisa. Yang hal ini pun memberikan pukulan yang keras bagi Lo Fong karena ia telah gagal membentuk klon ketiganya dari pohon dunia. Untungnya Lo Fong dengan segera bisa move on atas kegagalan dari pohon dunia, dan kini Lo Fong memutuskan untuk melanjutkan tubuh klon ketiga apa yang bisa mengganti pohon dunia. Yang Lo Fong masih menginginkan klon ketiga ini berasal dari makhluk istimewa. Setelahnya Lo Fong melakukan penyusupan di wilayah dari dunia Remoteness, yang di sana Lo Fong dikejutkan dengan anak-anak dari pribumi Remoteness ini. Karena mereka telah berada di ranah dari penguasa sektor, yaitu ranah yang setara dengan tubuh Lo Fong sekarang. Hal ini pun membuat Lo Fong mengakui kalau gen dari para makhluk pribumi Remoteness memiliki gen tingkatan tinggi, yang juga dari anak-anak Remoteness tersebut Lo Fong bisa mendengar bahwasannya mereka itu terlahir berasal dari dua arah. Pertama adalah lautan leluhur dan yang kedua adalah lautan kerajaan, dan ternyata lautan leluhur memiliki kasta yang lebih tinggi daripada lautan kerajaan, membuat keturunan dari lautan leluhur lebih dihormati daripada lautan kerajaan. Dan untuk lautan kerajaan sendiri dibagi lagi menjadi 108 bagian. Yang Babata juga memberitahu bahwasanya sebelumnya ia juga telah mendapatkan informasi bahwasanya pangeran dari dunia Remoteness ini memiliki 108 pangeran. Hal ini pun membuat Lo Fong kaget karena jumlah pangeran dari dunia Remoteness ini mirip dengan jumlah lautan kerajaan dari dunia Remoteness ini. Setelahnya Lo Fong pun mencoba untuk mencari tahu informasi lainnya dari penguasa kota Primal. Penguasa kota Primal memberitahu kepada Lo Fong bahwasanya dunia Remoteness, lautan Remoteness adalah tempat tinggal dari Master Remoteness, yang juga Master kota Primal mengakui kalau kekuatan dari Master Remoteness ini bisa sebanding dengan kekuatan dirinya karena mereka berdua memiliki kemampuan yang bisa membuat mereka seperti abadi tidak bisa dihancurkan. Penguasa kota Primal bercerita bahwasanya dulu Master Remoteness pernah diburu oleh dua ranah Universe Master, yang dimana itu adalah Master Skywolf dan juga rekannya bernama Master Changyang, yang mereka berdua bekerja sama untuk menewaskan Master Remoteness. Yang serangan pertama mereka lancarkan bisa untuk menghancurkan tubuh dari Master Remoteness, tetapi setelahnya mereka dibuat kaget karena Master Remoteness yang dapat muncul kembali dari lautan Remoteness. Ya, setelahnya Master Remoteness melakukan serangan balik kepada mereka menggunakan lautan Remoteness-nya, yang hanya dengan guncangan dari lautan Remoteness-nya ia mampu untuk menewaskan Master Changyang dengan instan. Dan sedangkan Master of Skywolf ia dapat selamat dari amarah tersebut karena ia berlindung di dalam istana sejatinya. Dan mulai dari kejadian tersebut semua Master mengetahui kalau Master Remoteness merupakan makhluk istimewa yang mendekati keabadian karena ia memiliki dunia kehidupan yang sangat luas yang berasal dari Ocean Remoteness yang luasnya sampai 10 tahun cahaya, membuat energi kehidupan Remoteness seperti tidak ada habis-habisnya.
Dan maka dari itu tidak ada lagi ranah Universe Master yang berani untuk mengganggu Master Remoteness karena ia yang tidak bisa untuk dibunuh. Dan bahkan kabarnya di ranah atas seperti ranah Terugat juga tidak akan bisa untuk menewaskan Master Remoteness ini karena lautan kehidupannya yang memang benar-benar sangat besar. Luasnya sampai 10 tahun cahaya. Master Kota Primal bertanya kepada Lo Feng kenapa Lo Feng ingin mengetahui informasi dari Master Remoteness. Lo Feng memberitahu kalau ia bertujuan untuk mendapatkan tubuh klon ketiganya dari tubuh keturunan Master Remoteness. Yang Lo Feng mengetahui kalau Master Remoteness telah memiliki keturunan anak yaitu 108 pangeran tersebut yang terakhir dari 108 lautan kerajaan. Dan Lo Feng mengetahui kalau lautan tersebut merupakan gen dari pangeran yang berasal dari Master Remoteness juga. Dan jika Lo Feng bisa mengambil sedikit lautan kerajaan tersebut, maka Lo Feng telah memiliki gen dari Master Remoteness yang membuat Lo Feng bisa untuk membentuk klon ketiganya dari tubuh Master Remoteness. Penguasa kota Primal setuju dengan rencana Lo Feng kali ini karena untuk gen kehidupan dari Master Remoteness yang berada di ranah penguasa sektor lebih lemah dari pohon dunia, yang hal ini membuat Lo Feng memiliki kesempatan besar untuk bisa membentuk tubuh klon ketiganya dari gen Master Remoteness. Dan juga penguasa kota Primal memberitahu jika Lo Feng nantinya berada dalam bahaya dari Master Remoteness, maka Lo Feng bisa untuk menggunakan bantuan darinya, yaitu tinggal memberitahu saja kepada Master Remoteness kalau Lo Feng itu merupakan muridnya penguasa kota Primal, maka nantinya Master Remoteness akan melepaskan Lo Feng karena Master Remoteness memiliki hutang budi kepada Master kota Primal. Dan juga Master Remoteness memberitahu kepada Lo Feng bahwasannya Truyan telah bertarung melawan Fei Jiang karena telah mendengar kabar mengenai Lo Feng yang dikejar-kejar oleh Fei Jiang sampai terjebak di dalam dunia Remoteness. 被杀得无路，废景王实力远不好。若突破至宇宙尊者前来阻拦，废景王。 Yang pertarungan tersebut juga diungguli oleh Truyan karena Truyan sekarang telah berada di ranah dari Universe Venerable, yang dalam pertarungan itu sebenarnya Fei Jiang hampir dibuat tewas oleh Truyan, tetapi di tengah pertarungan itu Fei Jiang mendapatkan bantuan dari Venerable lainnya bernama Venerable Wanfeng yang memiliki kekuatan yang lebih besar, membuat Truyan tidak bisa melanjutkan pertarungan dan memutuskan untuk kabur dari pertarungan tersebut. Lo Feng yang mendengar itu seketika menjadi terharu karena gurunya telah bertarung melawan Kaisar Fei Jiang demi dirinya. Lo Feng pun juga sekarang bertekad untuk membalas Kaisar Fei Jiang dan juga Venerable Wanfeng yang telah mengeroyok Master Truyan. Setelahnya pun Lo Feng langsung berada dalam misinya untuk mendapatkan cairan gen dari Master Remoteness pada lautan kerajaan, yang Lo Feng mengambil tingkatan terendah yang disebut sebagai lautan darah yang menghasilkan ranah penguasa sektor. Tetapi lautan darah tersebut adanya penjaga di ranah Universe Venerable memperingatkan kepada pribumi lainnya untuk tidak mencoba menyentuh lautan darah karena ini merupakan benda terlarang. Setelahnya penjaga Venerable itu pergi, tetapi Lo Feng dengan teleportasi domainnya ia bisa melakukan pembinaan waktu yang sangat cepat di bawah 0, detik melakukan pencurian setetes dari darah gen lautan darah, yang pencurian tersebut berhasil, tetapi setelahnya tiba-tiba saja Lo Feng langsung ketahuan oleh Master Remoteness dan langsung menangkap Lo Feng ke dalam domainnya. Dan di dalam domain tersebut Lo Feng pun bertemu langsung dengan Master Remoteness yang marah kepada Lo Feng karena telah memasuki kawasan terlarang dari dunianya, yang BTW Master Remoteness ini bisa dipanggil juga sebagai Master Nine Nether. Jadi nggak ada yang salah jika dipanggil Master Nine Nether ataupun Master Remoteness karena keduanya merupakan nama yang sama pemilik dari dunia bawah ini. Di sana Lo Feng langsung diancam oleh Master Remoteness dengan teknik ilusinya, yang untungnya Lo Feng bisa mematahkan ilusi tersebut. 我发现其他黄黑好奇，甚至隐隐能闻到血腥。 Dan setelahnya Master Remoteness bertanya kepada Lo Feng kenapa Lo Feng melanggar aturan dunia bawahnya. Lo Feng menjawab kalau ia sangat penasaran dengan lautan kerajaan itu karena lautan itu memiliki aroma darah dan Lo Feng ingin menyimpannya untuk pengetahuannya, tetapi Master Remoteness tetap tidak suka kepada Lo Feng karena Lo Feng yang telah melanggar aturan besar dari dunia bawahnya. Dan di saat Lo Feng yang hampir diancam oleh Master Remoteness, Lo Feng berniat untuk memberitahu kepada Master Remoteness kalau ia merupakan murid dari penguasa kota Primal, tetapi sebelum Lo Feng memberitahu hal itu, Master Remoteness justru memberikan kesempatan lain kepada Lo Feng, yang dimana Master Remoteness ingin untuk menghabisi Lo Feng pada saat ini, tetapi jika Lo Feng mau untuk bergabung bersama dengan suborganisasi dari sekolah Dewa Leluhur milik dari Master Remoteness, maka nyawanya Lo Feng akan diampuni. Babata juga memberitahu kepada Lo Feng bahwasanya ia juga telah mendengar kabar jika adanya seorang pengwaris dari sekolah Dewa Leluhur yang bisa menguasai sampai tingkatan ketiga dari
dari warisan dewa leluhur, maka orang itu akan bergabung bersama dengan suborganisasi dari sekolah dewa leluhur. Jadi walaupun Lo Feng menolak sekarang, nantinya Lo Feng juga di masa depan juga akan disuruh untuk bergabung juga dengan suborganisasi dewa leluhur. Tetapi sekarang juga bisa dibilang keberuntungan karena Lo Feng diajak masuk ke dalam suborganisasi dewa leluhur lebih cepat dari para pewaris lainnya karena langsung ditawarkan oleh Master Remoteness. Lo Feng pun juga langsung menjawab kalau ia menerima ajakan dari Master Remoteness untuk bergabung bersama dengan suborganisasi dewa leluhur dari Master Remoteness, yang membuat Master Remoteness pun langsung mengampuni nyawanya Lo Feng. Dan setelahnya juga Master Remoteness memberikan tokennya kepada Lo Feng sebagai bentuk perhubungan mereka berdua. Dan setelahnya pun Lo Feng dikeluarkan oleh Master Remoteness dari dunia Remoteness-nya. Ya setelahnya juga Master Remoteness tampak begitu senang karena ia telah mendapatkan Lo Feng sebagai suborganisasinya, karena ternyata di sekolah dewa leluhur sendiri banyak petinggi juga mengincar Lo Feng. Jadi sebenarnya Lo Feng telah menjadi rebutan dari para petinggi sekolah dewa leluhur untuk bisa merekrut Lo Feng sebagai suborganisasi mereka masing-masing. Tetapi di sini Master Remoteness merasa puas karena Lo Feng yang justru datang sendiri ke tempatnya, membuat Master Remoteness tidak perlu untuk bersaing dengan para petinggi lainnya. Lo Feng yang telah keluar dari dunia Master Remoteness langsung disambut oleh Mas Bro atas keberhasilan Lo Feng yang selamat dari Master Remoteness dan juga mendapatkan gen dari Master Remoteness. 水到手，可以再孕育。天哪！ Dan setelahnya Lo Feng langsung mencoba untuk membentuk tubuh klon ketiganya dari gen Master Remoteness, yang untungnya proses itu berlangsung dengan sangat lancar dan juga berhasil. Proses inkubasi dari gen Master Remoteness tidak mengalami lonjakan kekuatan seperti pohon dunia sebelumnya. Dan sekarang mereka hanya perlu menunggu waktu sampai 600 tahun untuk klon ketiganya Lo Feng dapat lahir. Hal itu pun seketika membuat tubuh klonnya Lo Feng menjadi senang dan mereka merayakan keberhasilan dari inkubasi klon ketiga. Dan setelahnya cerita bersambung, dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan melanjutkan lagi di minggu depan besok. Dan jika kalian tidak sabaran dengan cerita terbarunya, bisa tunggu di konten spoiler dari Donghua Singkat. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 力燃烧，经此一役，能量源泉，出新的一位。被杀的无路，废景王实力远不好，若突破至宇宙尊。